Saku. Beliau yang akan mewawancarai saya di pendampingan ini. Semoga diberikan kemudahan dan kelancaran. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak ini saya tugas dari guru penggerak untuk mencari informasi dari Bapak terkait dengan pelaksanaan kegiatan kemarin Pak untuk sosialisasi pemikiran filosofi di Wantara dan workshop yang kemarin saya lakukan Pak. Menurut Bapak bagaimana tanggapan Bapak terhadap kegiatan kemarin itu Bapak? Untuk kegiatan yang kemarin itu sudah menyelenggarakan sosialisasi filosofi Ki Hajar Dewantara terkait dengan desain pembelajaran. Itu sudah dilaksanakan oleh UKIP selaku calon guru penggerak dan diikuti oleh semua dewan guru, diikuti oleh keseluruhan dan sangat antusias kami. Hingga kalau saya melihat kemarin pada saat pelaksanaan dan setelahnya itu akan ada nampak perubahannya dalam setelah ada kegiatan tersebut, setelah dan pada saat dan setelah pelaksanaan itu ada perubahannya. Terima kasih ya Pak Hasan. Mungkin Pak Hasan memberi masukan untuk saya Pak Hasan terkait dengan kegiatan ke depan, mungkin untuk guru penggerak yang akan datang kan ada kegiatan-kegiatan. Ya, terima kasih Bu. Untuk kedepannya yang diharapkan Ibu selalu setelah menjalani pengalaman yang pertama dan diharapkan untuk menularkan kepada junior-junior yang ada di SMP ini agar banyak generasi-generasi penerus yang akan datang supaya bisa lebih baik lagi. Jadi ya supaya seperti apa yang disampaikan Ki Hajar Dewantara, Tutur Handayani seperti itu, tolong itu betul-betul sama saling dikerjakan, saling diingatkan. Itu saja sudah bagus, itu sudah. Oke, terima kasih. Saya terima kasih sekali Pak Hasan atas segala bimbingan, arahan, kerjasama yang luar biasa. Pak Hasan memberi motivasi kepada saya Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih ya Pak Hasan. Ya sudah. Bu Kiti ya. Selamat siang Bu Eni. Terima kasih. Ini adalah pendampingan saya yang ke-1. Kemarin kan pendampingan 0 kita sempat ngomong-ngomong. Sekarang kita pendampingan 1. Kemudian minggu lagi kita akan mengadakan lokakarya kedua. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bu Kip. Itu terkait proses apa yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini ketika Ibu menginjak pada modul 1.2 ya Bu Kip ya. Terus kemudian kaitannya dengan rencana RTL Ibu pada waktu pendampingan yang ke-0 kemarin. Terus capaian apa yang sudah Ibu peroleh selama 1 bulan terakhir ini? Untuk proses yang selama ini sudah saya jalani di titik 1.2 modul 1.2 ini sudah banyak sekali Bu Eni ya. Yang pertama itu adalah aksi nyata sudah kami jalani, di mana saya mengadakan sosialisasi pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Dan ini memang rencana awal saya seperti itu, dan alhamdulillah ini sudah terlaksana. Kemudian workshop ini kami sudah rencanakan sejak awal, sejak kemarin diwawancarai oleh Bu Eni. Saya ingin mengadakan workshop desain pembelajaran. Alhamdulillah Bu Eni sendiri yang mengisi dan teman-teman alhamdulillah luar biasa antusias untuk mengikuti kegiatan ini. Bahkan kemarin untuk sosialisasi kami menggunakan metode andragogi ya, sehingga teman-teman saya beri keleluasaan untuk mengutarakan segala pendapatnya tentang pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara dan kemudian dilanjutkan dengan workshop. Kemudian yang berikutnya ini kami mempelajari di LMS Bu Eni ya tentang trapesium usia. Ini Bu Eni ya, barangkali nanti Bu Eni bisa ini
trapesium usia ini Bu Eni. Di sini ada usia sekolah. Jadi usia sekolah saya mulai saya usia 7 tahun ya, 6 tahun sampai usia saya 24 S1 ya Bu ya. Ini kemudian ada masa usia aktif kerja, dan kemudian 60 dan seterusnya ini adalah usia pensiun. Nah, di sini ada titik usia saya 50 Bu Eni. Ini sudah mendekati pensiun. Saya menyadari bahwa saya sudah tua ini Bu Eni. Sudah manula, di mana pada usia 50 ini dikaitkan dengan usia saya pada waktu sekolah. Ini ada kejadian apa? Nah, kejadian positifnya apa? Kejadian negatifnya apa? Ini luar biasa menarik. Ternyata kalau kita pahami secara psikologi, nah di sini apa yang ditanamkan, ini kejadiannya begini Bu Eni. Saya saat itu ada guru yang membimbing saya dengan telaten dan tekun, sehingga saya itu waktu itu diikutkan lomba, tapi dibimbing beliau dengan tekun sekali lah. Ini masih sangat melekat sampai di usia saya sekian ya. Ini trapesium usia, pengalaman indah. Nah, pengalaman pahitnya, ketika itu saya pernah juga dihukum Bu Eni gara-gara nggak bawa topi waktu upacara. Saya disuruh keliling mengitari lapangan. Nah, ini kejadian pada saat saya sekolah. Ini ternyata masih sangat melekat ketika saya, walaupun usia saya sudah tua seperti ini. Berarti apa yang ditanamkan guru ketika mengajar, mendidik itu akan tertanam dengan erat ketika kita sudah tua. Begitu Bu Eni. Kemudian kita juga mempelajari tentang peran dan nilai guru penggerak gitu ya Bu Eni ya. Jadi peran itu dan nilai yang ditanamkan itu menjadi modal gitu ya. Nanti kalau kita akan terjun sebagai guru penggerak kan gitu Bu. Nah, kemudian yang kita pelajari lagi tentang sistem kerja otak kita Bu. Ada sistem kerja cepat dan sistem kerja lambat. Nah, kemudian juga kita mempelajari tentang ini Bu, gunung es ya. Jadi tentang karakter. Jadi karakter itu kalau di gunung es kan hanya 12% yang muncul di permukaan gitu ya. Nah, itu artinya bahwa karakter anak itu yang terlihat hanya 12%-nya kan gitu ya. Tetapi yang 88% itu yang terpendam, yang harus digali, harus dioptimalkan potensi-potensi yang terpendam itu untuk bisa bangkit ke permukaan. Jadi seorang guru harus membangkitkan motivasi anak-anak itu yang terpendam itu biar dia muncul kreativitas dan bakat mereka itu Bu Eni. Di situ yang tambah luar biasa menariknya gitu ya Bu Eni ya. Itu. Jadi saya kira sangat relevan ya Bu Eni dengan apa yang di RTL dulu dengan apa yang sudah kami terapkan dan proses itu. Luar biasa sekali pengalaman Bu Kip selama 2 bulan terakhir mengikuti program pendidikan guru penggerak tahap ketiga ini ya. Dan pasti banyak perubahan yang sudah Bu Kip lakukan selama ini ya, baik di kelas maupun di lingkungan kantor gitu ya. Nah, hubungannya dengan lingkungan kantor Bu Kip, saya ingin menanyakan tentang rekan sejawat nih. Kan pada waktu Loka Karya kemarin saya beri PR itu ya, terkait teman sejawat. Nah, bagaimana pendapat teman-teman Ibu ya mengenai praktik pembelajaran yang sudah Bu Kip lakukan? Terus kemudian ketika Ibu kan minta pendapat teman-teman itu ada tantangannya apa tidak, kalau ada seperti apa. Terus perasaan Bu Kip ketika mendapatkan umpan balik itu dari rekan yang sudah Ibu berikan umpan balik itu bagaimana. Terus ketika dia mengungkapkan pendapat otomatis dia ada yang positif dan negatif kan Bu ya. Responnya Bu Kip seperti apa gitu ya. Nah, ketika setelah Ibu mendapat mengeluarkan respon, perubahan apa yang akan Bu Kip lakukan ke depannya? Ya, terima kasih Bu Eni untuk pertanyaannya. Yang kedua, untuk teman sejawat kami memilih secara acak saja. Kemarin siapa yang bisa untuk saya minta tolong untuk memberikan umpan balik. Kemarin waktu itu ada Bu Eli langsung bersedia untuk memberikan umpan balik kepada saya. Untuk Bu Eli mapel bahasa Inggris.
Dan kemarin Bu Eli juga sudah tahu saya mengajar melalui Gimit dan Zoom gitu ya. Saya memang mengajar mulai ini kan saya memasukkan unsur pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara kepada anak-anak Bu. Jadi sehingga suasana pembelajaran mungkin lebih rileks, lebih santai dan lebih menyenangkan karena saya ingin membawa anak-anak itu seperti di lingkungan keluarga gitu di rumahnya sehingga anak-anak tidak terlalu tegang dan tidak terlalu takut dengan materi apalagi takut dengan saya ya Bu ya. Karena ini saya lebih ke anak-anak lebih apa namanya seperti anak saya sendiri gitu Bu. Kemudian untuk masukan ya, kemarin Bu Eli memberikan masukan mungkin untuk lebih ditingkatkan lagi gitu ya, untuk mungkin teknik-teknik baru yang kemarin kita pelajari itu lebih ditingkatkan lagi, begitu Bu Eli ya, Bu Eni ya. Kemudian untuk respon, alhamdulillah saya meresponnya apapun yang diberikan oleh teman, anak-anak itu kan masukan pembelajaran bagi saya. Biar saya lebih memperbaiki kedepannya menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Saya saya tambah bersyukur gitu ya kalau ada masukan-masukan itu Bu. Jadi respon Bu Eli sudah terkait umpan balik yang Ibu sampaikan itu sudah Ibu respon kembali gitu ya. Jadi ada hubungan timbal balik antara Bu Kip selaku CGP dengan rekan sejawat. Berikutnya dengan siswa Ibu, bagaimana Bu Kip memposisikan anak-anak baik di dalam maupun di luar kelas. Kemudian perubahan apa yang sudah Ibu lakukan selama ini terhadap murid ya. Apakah Ibu juga mengembangkan cipta, rasa, dan karsa murid Ibu? Kemudian bagaimana Ibu meminta umpan balik dari anak-anak terkait pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, begitu? Iya, untuk ke anak-anak saya memperlakukan anak-anak itu seperti anak sendiri ya Bu ya. Jadi kalau misalnya nakal ya saya tegur, saya beri nasihat seperti itu sehingga bagaimana saya menciptakan anak-anak itu mau menerima saya sebagai orang tua begitu. Jadi saya bisa mengayomi, membimbing dan menuntun mendampingi anak-anak dalam pembelajaran yang katanya Ki Hajar Dewantara itu adalah proses menuntun kodrat alam dan kodrat zaman itu Bu. Itu yang saya lakukan kepada anak-anak. Kemudian umpan baliknya anak-anak mungkin lebih merespon dengan baik gitu ya, sehingga kami di dalam pembelajaran itu lebih menyenangkan begitu. Seperti itu Bu Eni. Kemudian untuk cipta, rasa, dan karsa ya, saya menciptakan anak-anak itu untuk belajar menciptakan karya sendiri Bu Eni. Jadi setiap kali tugas saya kaitkan dengan materi yang saya berikan. Silakan kalian membuat suatu karya yang menurut kamu sangat senang gitu melakukan itu, jangan karena terpaksa. Sehingga anak-anak bisa membuat karya yang beraneka macam. Seperti saya suka bikin puisi Bu, apa bisa digunakan dengan puisi? Oh bisa. Drama bisa, kemudian kisah inspirasi bisa dan lain sebagainya yang anak-anak suka gitu. Terima kasih Bu Kip, ngobrol kita nggak terasa ya. Ini sudah berakhir Bu Kip. Terkait itu saya ingin Ibu memberikan refleksi bagaimana perasaan Ibu setelah pertemuan kita pada hari ini ya, proses pendampingan. Terus tolong saya diberi masukan terkait proses pendampingan yang sudah kita lakukan ini, apa yang harus saya perbaiki, kemudian kita ya apa yang harus kita perbaiki, kemudian apa yang harus ditambah dan dikurangi. Begitu Bu Kip. Terima kasih Bu Eni yang telah mendampingi saya dalam berproses ini. Semakin hari semakin kita banyak sering bertemu,
tukar pikiran dan pendapat, kita semakin erat ya Bu ya. Jadi semakin tambah ilmunya. Saya bisa belajar dari Bu Eni yang tadinya saya nggak paham ini itu, semakin tambah banyaklah referensi untuk kami kembangkan berikutnya. Untuk Bu Eni saya rasa sudah bagus, mungkin lebih untuk lebih ditingkatkan lagi, kita hubungan komunikasinya lebih erat lagi. Mungkin itu Bu Eni yang bisa kami sampaikan ke Bu Eni. Saya juga mohon maaf apabila ada kekurangan-kekurangan saya ya Bu Eni ya di dalam pendampingan ini, dan mudah-mudahan Bu Eni tidak bosan-bosannya untuk memberikan bimbingan, arahan yang mungkin saya masih berproses ini. Terima kasih Bu Eni. Sama-sama Bu Gip, terima kasih juga. Saya juga mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Semoga Bu Gip 7 bulan ke depan masih betah kan ini ya. Bahkan masih 2 bulan ini. Kurang 7 bulan lagi ini kita. Rasanya sudah lama gitu ya. Soalnya kan daring Bu, coba luring nanti kita enak kan. Sebentar lagi kan pertemuan tatap muka ini. Terima kasih Bu Gip atas responnya kepada saya, penerimaan positifnya juga terhadap saya. Sampai ketemu kita di Lokakarya kedua. Ya, sekian Bu Gip, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eni, kami matur nuwun atas kehadiran Bu Eni di sekolah ini, mudah-mudahan membawa berkah bagi kami semua. Terima kasih ya Bu Eni. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eli. Waalaikumsalam Bu Kik. Gimana kabar Bu Eli? Alhamdulillah baik. Gini Bu Eli, saya mau tanya tentang tanggapan Bu Eli terhadap aksi nyata yang sudah saya lakukan selama mengikuti program penggerak kemarin Bu Eli. Baiklah Bu Kip, akan saya coba menjawabnya ya. Alhamdulillah Bu Kip sudah baik. Maksudnya karena sudah menularkan ilmunya selama Bu Kip mengikuti calon guru penggerak. Kayak kemarin saja sudah aksi yang dilakukan Bu Kip adalah mengadakan workshop ya, yang tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah di situ itu sangat bermanfaat sekali bagi kita sebagai guru Bu Kip ya, karena di situ kita bisa menerapkan bagaimana kita belajar atau mengajar yang baik bagi anak-anak didik kita. Terima kasih Bu Eli. Kemudian pertanyaan kedua nih Bu Eli, apa saudara sebagai rekan sejawat melihat ada perubahan pada proses pembelajaran yang dilakukan oleh saya Bu Eli? Terima kasih. Saya kira sudah banyak ya perubahan yang dilakukan oleh Bu Kip sebagai calon guru penggerak, dan itu sudah dirasakan ya saat Bu Kip memberikan materi pada anak-anak, sehingga anak-anak di situ tidak bosan karena adanya metode-metode pembelajaran yang inovatif. Maksudnya mereka itu bisa menyerap pembelajaran dengan baik karena metode-metode yang sudah diberikan oleh Bu Kip, dan itu sangat dirasakan oleh anak-anak. Mereka tidak bosan dengan metode-metode yang diberikan oleh Bu Kip sebagai calon guru penggerak. Ketiga, Bu Eli, apakah saudara mendapatkan inspirasi dan motivasi dari aksi nyata yang saya lakukan Bu Eli? Kita sebagai guru sudah mendapatkan banyak inspirasi dan motivasi atas apa yang sudah Bu Kip berikan pada kita ya dalam workshop tersebut, karena di situ ada metode-metode pembelajaran bagaimana agar mereka itu tidak bosan dalam mengikuti pelajaran kita. Contohnya Gamebot, Mentimeter seperti itu. Jadi di situ ada perubahan lah. Mungkin kalau dulu kita cuma pakai WA ya atau pakai Classroom. Nah di sini anak-anak itu sudah ada perubahan lah, ada cara lain atau metode lain, sehingga mereka itu bisa bersemangat dalam belajarnya karena ada metode-metode baru yang sudah mereka dapatkan. Menurut saya seperti itu Bu Kip.
Terima kasih ya Bu Eli atas masukan-masukannya kepada saya. Mudah-mudahan bisa membawa manfaat untuk kita semua. Saya akhiri ya Bu Eli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Ki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari 9B ya. Ini Bu, ini mau ngomong sedikit ya masalah Bu Fitia ya. Seperti kalian tahu, dia itu sekarang menjadi calon guru penggerak ya. Mungkin ada perubahan-perubahan yang sudah dilakukan Bu Fitia selama pembelajaran ini karena kan sudah kelas 9 ya. Otomatis merasakan Bu Fitia dulu mengajar seperti apa, sekarang mengajarnya seperti apa dia, gitu ya. Nah untuk itu saya ingin menanyakan sebuah pertanyaan, bagaimana Bu Fitia itu memperlakukan kalian ketika pembelajaran di kelas maupun di luar kelas? Siapa yang mau jawab nih? Ya, siapa nama kelas? Cita 9C. Silakan Cita. Menurut saya menunjukkan yang baik. Biasanya saya membantu dia untuk menaruh nilai-nilai di dalam buku. Jadi Bu Fitia itu sama kamu akrab gitu ya, Bapak. Jadi hubungannya baik ya sebagai guru dan murid itu maksudnya. Ada lagi? Saya juga sebagai kelompok. Oh, ketua kelas 9C ya. Berarti sering bantu-bantu ibu gitu ya, sering bantu-bantu Bu Fitia. Keren sekali ya. Untuk berikutnya apa tanya ini? Apakah anak-anak ini ada merasakan perubahan interaksi antara Bu Fitia dengan kalian? Siapa yang mau jawab nih? Ya, dari kelas? Perkenalkan, nama saya Amelia Musafira, saya kelas 9B ya. Silakan. Saya juga merasa bangga. Di sini saya dapat mendapatkan pelajaran dalam metode pembelajaran. Metode pembelajarannya ya baru ya. Bisa diceritakan metodenya yang baru itu kayak apa? Seperti melakukan kelas atau yang menyebutkan pengembangan dan kreativitas kita. Oh, jadi sekarang sudah mulai ada perubahan, jadi kalian diberi kebebasan untuk mengkreasikan diri sendiri gitu ya. Itu real ya, memang pembelajarannya sekarang membuat seperti itu. Terima kasih ya. Untuk yang pertanyaan ketiga, apa saja yang sudah dilakukan Bu Fitia selama proses pembelajaran di kelas? Jadi ini aksi nyata penerapan pemikiran diajar di Wantoro kan, kalian tahu ya diajar di Wantoro seperti apa. Nah, aksi nyatanya seperti apa? Namanya? Ahmad Jeful Aziz dari kelas 9. Dari 9A, silakan. Bu Fitia memberi kebebasan kita untuk memilih tugas sesuai dengan kreativitas kita masing-masing. Jadi nggak maksa gitu ya. Nggak harus gini, ini harus dilakukan gitu kan. Jadi anak-anak ini kebebasan. Ya, seperti kita, gambar, dan lain-lain. Oh, jadi kalian merasa senang nggak berlakukan seperti itu? Senang. Karena kenapa kok senang? Bisa dikasih? Karena sesuai dengan kreativitas kita. Oh, karena sesuai dengan kehendak kita ya, kreativitasnya masing-masing ya, nggak dipaksa ya. Oke, terima kasih ya. Ini saya ada nomor 4 nih. Apa perasaan anak-anak ini terhadap yang sudah dilakukan oleh Ibu Fitia di dalam pembelajaran di kelas sesuai dengan aksi nyata penerapan dari pembelajaran diajar di Wantoro? Siapa yang mau jawab? Ya, pertama. Jadi 9B ya, silakan. Kreatif gitu ya, kreatif macam-macam gitu maksudnya tugasnya ya. Jadi nggak melulu itu gitu ya. Jadi ada perubahan-perubahan gitu ya. Contohnya gimana? Oh, ada. Jadi macam-macam gitu ya. Sudah sangat variatif gitu ya. Kemudian yang terakhir ini, boleh semuanya nanti ya satu-satu. Apa harapan kalian selaku murid dari Ibu Fitia terhadap guru kalian, Bu Fitia itu? Siapa dulu yang mau jawab ya? Silakan. Saya nulis nasi sekali dari kelas 9D. 9D ya. Saya untuk memberi tugas yang lebih
lebih macam-macam lagi. Ada lagi siapa? Ya. Harapan saya semoga ibu dapat memberi evaluasi Metodenya lebih menarik lagi. Siapa lagi yang mau nambah? Mungkin yang mau pertanyaan nomor 5 ini. Apa harapan kalian terhadap kepikiran? Sudah 9B, sudah apa? 9B, siapa lagi ayo? Ada nggak? Sudah, itu aja juga. Oh, kamu ya, silakan. Saya memberi materi yang jelas Nah, di untuk mudah-mudahannya jadi materinya lebih variasi ya. Tugas-tugasnya lebih kreatif dan selamanya kan sudah begitu ya, tapi lebih lagi gitu maksudnya. Jadi harapan anak-anak seperti itu. Baiklah anak, terima kasih atas wawancaranya, terima kasih peluangkan waktu pada hari ini. Semoga belajarnya sukses, tercapai cita-citanya ya. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jeff, Waalaikumsalam Bu. gimana kamu pembelajarannya tiap hari, Jeff? Alhamdulillah baik Bu, dan saya mengerjakan terus Bu. Untuk tugas BAI ya? Iya. Oh iya, Bu Guru kan kemarin memberikan tugas untuk keleluasaan kamu untuk mengerjakan tugas sesuai dengan keindahan kamu. Gimana menurutmu? Sangat senang Bu, karena saya diberi keleluasaan untuk memilih dengan sesuai kreativitas saya dan untuk melatih kreativitas saya. Gimana? Kamu gimana bikin apa? Membuat puisi dan gambar Bu. Oh iya, ya kamu buat dua ya? Iya. Oh iya. Bagus kemarin hasilnya kamu ya. Iya Bu. Makasih. Ya, makasih ya Lea. Iya Bu. Assalamualaikum Mel. Waalaikumsalam Bu. Gimana kabarmu Mel selama ini pembelajarannya? Alhamdulillah baik dan saya aktif dalam ajaran PSI. Oh iya, terima kasih ya. Terus gimana Mel, kalau sekarang kan Bu Guru menerapkan pembelajaran yang memberikan kebebasan anak-anak untuk mengerjakan tugas. Ya, gimana menurut pendapatmu Mel? Saya cukup bagus Bu, karena kita dapat mengembangkan kreativitas dalam hal apapun seperti membuat puisi, membuat pidato, drama, ataupun membuat poster. Iya, kamu sendiri buat apa Mel? Buat poster Bu. Oh iya, terima kasih ya Mel ya. Iya, Bu. Waalaikumsalam Bu. Siapa namamu Dok? Lieni Agus. Oh Liani deh, kamu kelas berapa? Kelas 9D. Oh 9D. Gimana kamu belajar PAI-nya? Alhamdulillah Aktif ya? lancar ya. Oh iya. Kemarin kan Bu Guru ngasih tugas itu ya, yang saya suruh untuk mengembangkan sesuai dengan bakat kreativitasmu ya. Gimana kamu? Alhamdulillah senang terus bisa menciptakan dan mengembangkan kekreatifan saya. Oh iya, kamu bikin apa kemarin? Bikin cerita gambar kayak komik. Oh kayak komik, hebat. Ya, makasih ya. Ya. Assalamualaikum. Salam.